Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berkali-kali pegang mic dari dulu, tapi baru saat ini saya mendapat kesempatan, Pak Ustadz. Ya, ya alhamdulillah. Nama saya Teti. Asli saya dari Pacitan, tapi sekarang jadi mustamik di Wonosari. Wonosari mana? Klaten. Oh. Iya. Sekarang sudah tidak di Pacitan itu toh? Iya. Merantau, Pak. Ya. Dan saya di sini pertama kali terima kasih kepada Mas Yanto, saudara saya yang mengenalkan saya. Maaf, yang mengenalkan saya atau mendorong saya untuk ikut pengajian di sini. Dan saya rasakan sendiri 80% perkembangan rumah tangga saya semakin menggembirakan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Bagaimanapun keadaan dan situasi rumah tangga saya semakin ikhlas dan sama suami saya semakin tentram, aman, damai, dan sejahtera. Dan yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, saya dulu hutang berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta santai saja menghadapi. Tapi untuk saat ini, saya ya setelah ikut pengajian ini, mungkin ya ada perubahannya. Dan alhamdulillah hutang saya sekarang semakin menipis. Karena dulu saya mendengarkan pengajian ini pun tipnya hutang, Pak. Iya, dan saya dengan santainya lama-lama saya bayar, sedangkan setelah saya sadar dan saya takut akan hutang, tak pekso-pekso bulan kemarin baru saya bayar 500.000, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan yang juga saya masih kepikiran karena suatu hal dan untuk kepentingan keluarga, orang tua dan saya mempunyai hutang kepada teman pengajian saya. Dan saya juga tadi waktu Ustadz bilang saat mengundur-undur waktu membayar hutang itu termasuk orang yang munafik, itu saya takut sekali, Ustadz. Tapi karena keadaan saat ini saya mungkin sudah mundur 1 bulan belum bisa ini melaksanakan. Dan saya semakin bertekad seandainya lemari saya atau kursi saya laku, karena saya jualan kursi, akan saya utamakan untuk mengangsur atau membayar hutang itu, Pak Ustadz. Terima kasih atas pembahasan hari ini. Yang kedua, Pak Ustadz, saya mohon tausiahnya, mohon penjelasannya, karena saat ini mulai 2 bulan yang lalu saya itu semakin nyaman atau semakin tenang dan semakin aman seandainya bepergian itu memakai cadar, Pak Ustadz. Lah itu dengan pakaian cadar saya itu apa ada tuntunannya? Dan karena suatu keamanan dan kenyamanan saya serta menjaga pandangan serta bicara saya biar tidak ngalor ngidul, Ustadz. Jadi saya lebih nyaman memakai cadar. Apa ada ilmunya atau tuntunannya, Ustadz? Dan yang terakhir, maaf terlalu panjang, jika sepasang suami istri dan istrinya itu bisa dikatakan istri yang solehah, tapi suaminya tidak mau menjalankan agama atau sholat, apakah istrinya itu kena dosa zina selamanya, Ustadz? Padahal yaitu istrinya manut banget sama suami dan melaksanakan sholat serta ya melaksanakan yang baik-baik. Jadi apakah selamanya akan kena dosa zinanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngaji, ya keluarga jadi baik, makin tenang. Ya memang seharusnya begitu. Ya. Banyak kan testimoni pagi itu lewat itu silaturahmi makat pagi itu biasanya
Tuh, ketika belum ngaji, suami istri sering tengkar, sekarang saling sayang menyayangi, tidak pernah tengkar. Ya, sholatnya bolong-bolong menjadi baik. Memang harusnya begitu. Wong ngerti, kalau tidak ngerti masa beda, masa tidak sama, apa tidak beda. Orang yang mengerti dan tidak mengerti harus berbeda. Tapi ya ada juga ngaji, waduh ngaji, celelean ya enak. Ya, sudah punya istri, sudah ngaji, matanya masih mata keranjang, ya. Malah kadang-kadang sembunyi-sembunyi dari istrinya, ya. Mesra-mesraan walaupun lewat WA, mungkin lewat SMS dengan orang lain. Dengan istrinya tidak semesra itu, malah mesra dengan orang lain. Itu namanya ngaji, tetapi tidak bisa mengamalkan. Malah mungkin meyakini pun tidak. Itu akan dikutuk oleh Quran itu. Ya, karena orang yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi dia dijauhi dari Al-Quran. Kamintal Quran wal Quran yal'anuhum. Berapa banyak orang mempelajari atau membaca Al-Quran, tapi Quran melaknatnya. Dilaknat oleh Al-Quran itu artinya perilakunya makin jauh dari aturan Quran. Ya, itu suruh baik, kasih sayang sama istrinya, malah dengan istrinya ya saklek aja, ngomong aja seperti dalam telepon, ya. Tapi kalau dengan orang lain malah mesra-mesraan, betah-betahan, berjam-jam. Lah itu namanya dijauhi dari Quran. Itu pasti bakal hidupnya bakal celaka. Orang begitu itu karena mengabaikan peringatan Allah, mesti bakal menemui kehidupan yang sempit dunia maupun akhirat. Ya kan? Jadi alhamdulillah kalau ngaji ada perubahan, berarti ngamalkan hasil ngaji. Dulu ketika belum ngaji, punya utang ratusan juta, santai-santai aja. Santai itu boleh asal dibayar. Yang penting orang kok kemerungsung atau santainya, yang penting hutangnya dibayar. Kalau dengan santai bisa bayar, itu lebih baik daripada kemerungsung orang kebayar. Ya, santai tapi bayar, udah nggak apa-apa, itu berarti bagus. Ya sekarang ya, setelah ngaji takut, itu bukan kata saya, itu kata Nabi kan, matluluni dulmun, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayar hutang itu dolim. Dan Allah mengatakan innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka dengan orang yang dolim. Maka kalau memang kamu sudah mampu, ya segera dibayar hutangnya. Kalau sudah lakunya kursi, memang kamu jual beli kursi ya boleh. Jual kursinya, laku, bayar hutangnya. Besok kalau memang mau butuh pulaan buat kursi lagi, butuh hutang lagi, lah hutang lagi, boleh kan? Tapi kalau hutang yang dulu rong dibayar, utang meneh lah, yang diutangi kadang-kadang dhisik wae rong bayar itu. Tapi kalau ada bayar nanti butuh hutang lagi, saya rasa yang diutangi pun senang. Karena itu tepat waktu, ya, namanya orang yang menepati janji. Ya, itu bagus itu, nanti sudah laku dagangannya segera dibayar. Ya. Kalau kamu mau pakai cadar, lungan dan sebagainya, ya dah. Lah kok kamu tanya tuntunannya, lah kamu memakai itu kamu ikuti siapa? Kamu ikuti siapa? Lah wis nglakoni kok lagi tekon. Kalau tujuanmu untuk merasa lebih aman dan memakai cadar, bagus. Boleh, karena berarti kamu merasa lebih aman pakai cadar itu. Kalau tidak pakai cadar, nah mungkin kamu merasa tidak aman, banyak yang mengganggu, ya. Mungkin kalau kamu bicara juga banyak, ya, dengan gaya yang bisa mengganggu orang lain. Nah, pakai cadar kan gayanya nggak kelihatan. Jadi kalau memang tujuannya memakai cadar untuk menjaga lebih aman, boleh saja, tidak salah. Jadi cadar itu tidak wajib, boleh memakai, boleh tidak. Memakai pakaian itu, gitu. Asalnya semua itu boleh, kecuali yang dilarang. Nah, kecuali kalau tidak memakai cadar itu dilarang, memakai cadar hukumnya wajib.
Kalau tidak memakai cadar tidak dilarang, berarti memakai cadar sudah boleh. Kalau tujuannya untuk menjaga keamanan, keselamatan dirinya, itu lebih utama, lebih baik, gitu kan? Wes rasa nganggo mau pergi kemana, rasa pupuran, rasa nganggo abang-abang lambe barang. Oh, abang lambe ditutup ora bakal ketok, ya. Nah, malah gampang toh. Dada pakai payus tutup dada weh lunga tuh. Kemudian kalau istrinya solihah, suaminya tidak sholat, apa boleh apa bagaimana dan manut dengan suaminya. Kalau seperti itu jangan mengatakan istrinya solihah. Istri semacam itu tidak solihah. Ya. Kok iso ngarani istri solihah? Kalau istri solihah itu tidak mau menjadi istrinya orang kafir. Ya. Coba dibaca surat Mumtahanah ayat 10 lagi. Jadi kalau suamimu tidak salat berarti apa? Kafir. Yang membedakan Islam dan kafir seseorang adalah sholat. Tidak sholat berarti kafir. Nah, istri yang solihah tidak mungkin mau jadi istrinya orang kafir. Begitu pula laki yang soleh tidak mungkin mempunyai istri yang kafir. Jadi kamu jangan mengatakan istrinya soleh, lakinya tidak sholat, ya itu pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah berarti ya zina itu. Nah, coba dibaca surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ini bukan saya yang Allah, kamu baca sendiri di rumahnya nanti ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun ila akhiril ayat. Ya, udah sampai di situ aja. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir. Nah, itu ya. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jadi jangan kamu kembalikan pada suaminya yang kafir tadi. Ini ada wanita mau hijrah. Nabi itu. Habis suruh menguji wanita hijrah kok ninggalkan suami, diuji. Ini betul-betul hijrah mengikuti Nabi atau hijrah karena purik dengan suaminya. Mau punya suami kok hijrah sendiri, suaminya ditinggal. Kalau Allah sudah tahu, tapi Nabi kan tidak tahu, maka supaya diuji. Ya, ditanya betul, kamu hijrah karena Allah dan Rasul, apa hijrah karena kamu sedang marah dengan suami? Gitu kan? Kalau ternyata dia hijrahnya karena iman, suaminya diajak memang tidak mau, memang kafir, maka Allah katakan, ya, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Boleh ikut hijrah, jangan kamu kembalikan kepada suami-suaminya yang kafir. Tuh, berikutnya terus. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, lahunna khillu lahum walahum yahilluna hun lahun walahum yahilluna lahum. Nah, gitu kan? Jadi jangan dikembalikan pada suami yang kafir, karena suami wanita yang muslimah tadi, yang soleh apa solihah, ya, haram untuk laki-laki yang kafir. Demikian pula, ya, laki-laki yang mukmin haram untuk wanita-wanita yang kafir. Dengan kata lain, orang mukmin nikah dengan orang kafir itu hukumnya haram. Kalau haram itu dilakukan dosa, gitu loh.
Tapi suami saya sangat baik walaupun tidak sholat. Tetapi kalau saya waktu sholat malah diingatkan, waktu ngaji diingatkan, kadang diantarkan sangat baik walaupun dia tidak sholat. Gitu. Jadi orang kadang terkelabui begitu, dengan Gusti Allah menentang kok sangat baik. Gitu. Nah, maka itulah Allah mengatakan sangat baik itu ikuti aturan Allah. Jadi laki-laki mukmin ya nikah dengan mukminah, wanita yang mukminah nikah dengan laki-laki yang mukmin. Nah, kalau laki satu sama lain saling, satu Islam satu kafir, Allah mengatakan sudah tidak halal. Lahunna khillul lahum walahum yahilluna lahun. Ya. Itu kan wanita muslimat tidak halal laki-laki kafir, laki-laki mukmin juga tidak halal untuk perempuan kafir. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini. Nanti kalau kurang ya sampai terangkan itu, ini nanti di rumah dibuka Al-Qur'annya surat Mumtahanah ayat 10. Masih ada kelanjutannya. Tapi yang pokok yang sesuai dengan yang saudari tanyakan tadi sampai di ayat itu.